Kita ngapain sih? Ngapain sih begitu-begitu? Biar kayak tren TikTok. Ada orang nih berdua Ya. ketemu. Mereka tabrakan. Ya. Terus nostalgia kayak gitu. Ya. Ada cerita-cerita di Ya. belakangnya. Kayak kita banget hari ini ya. Sekali. Hari ini itu kita kebetulan barusan tubrukan. Karena setelah itu kita bakal cerita-cerita ada apa aja sih di IP akhir-akhir ini gitu. Betul. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu teh. Iya, betul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Maulana atau biasa disebut Olay dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Melvi Melita dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kira-kira bakal ada apa aja hari ini teh? Nah ini nih, ini ada kursi-kursi yang kosong nih. Ada kursi-kursi yang kosong, tapi bukan sulap. Oh, Cuma- kirain mau sulap, Bukan. kosong tiba-tiba Bukan. ada gitu. Bukan, Oh enggak. Enggak, Ya, bukan. terus mau ngapain tuh? Ini kursi-kursi kosong buat apa coba? Tebak, Gini. Ini ada kursi. ya? Otomatis kalau ada kursi biasanya ada orang ngobrol. Iya. Kebetulan kita di sini akan ngadain talk show di channelnya IPTV. Betul. Gimana nilai? Udah ada di depan mata nih cewek-cewek cantik yang nantinya bakal Duduknya harus kayak gini. yang bener. Oh enggak, Yang saya bener. enggak Bukan usah. salah. Pertanyaan pertama di sini terusus saya mau nanya dulu ke Teteh Duta Genre, yang mana sih Teteh Duta Genre itu yang ini ya. Halo Teteh. Ya Ini Allah. kita kebetulan ada mic itu satu ya. Satunya pakai berempat aja Teh, gak apa-apa lah. Cantik banget ya Lai, Masya Allah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Aura Islamaya Zahara. Saya merupakan mahasiswi Institut Pendidikan Indonesia di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Mantap, tepuk tangan dong, ini bahasa Inggris loh. Bahasa Inggris loh. Bahasa Inggris ini punya bibit unggul. Juara satu Duta Genre. Juara satu Duta Genre loh. Ya, lanjut ya. Kenapa Teteh memilih untuk mengikuti Duta Genre? Apa sih, ngapain aja di sana tuh? Pengen tahu lah kita. Oke, kita ngobrol aja langsung Iya. ya Kang. Jadi buat Duta Genre ini sendiri, Duta Genre merupakan salah satu orang ataupun remaja yang bertugas untuk memberikan informasi dan mengedukasi kepada para remaja, yang mana para remaja ini agar bisa mempersiapkan kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi motivasi saya untuk mengikuti Duta Genre adalah mengajak kepada para remaja agar senantiasa bisa mempersiapkan masa depannya agar bisa lebih bersinar dan cemerlang gitu Mantap. kan. Mantap. Ini keren loh. Ini mending Teteh ajak dulu teman saya yang deket ini. Teman saya nggak pede tiap harinya. Oke, Teteh boleh mau gabung ke Duta Insya Allah. Genre ya? Gabung Nanti loh. kita pikir-pikirin dulu. Ya pikir-pikirin dulu aja ya. Dia gak pede tiap hari, kayak orangnya tuh kayak insecure gitu. Duta Genre bisa membantu itu dong pastinya. Tentunya, jadi di Duta Genre kita tidak hanya memberikan edukasi untuk penyiapan di kehidupan yang masa yang akan datang, akan tetapi kita juga harus mempersiapkan itu dengan life skill dari sekarang. Jadi mempersiapkan diri untuk masa depan itu harus seperti apa dan meningkatkan kepercayaan diri dan lebih percaya dan cinta terhadap diri sendiri. Gitu. Mantap. Itulah barusan Betul ada sekali. cinta terhadap diri sendiri. Ya. Jadi orang itu harus self love. Iya, betul. Cinta dulu sama diri sendiri baru cinta sama orang. Gitu nggak kamu? Betul. Ya, Gitulah soalnya sedikit. gini Kang, kalau kita nggak cinta sama diri kita sendiri, orang lain nggak akan bisa cinta sama kita. Saya cinta kok sama diri saya sendiri. Iya, makanya sebelum orang lain yang sayang sama kita, kita harus lebih sayang dulu sama diri kita sendiri. Betul, mantap. Kita tepuk tangan, Mantap, tepuk tangan tepuk loh. tangannya. Ini itu menurut saya pribadi ya, Teh. Ya. Ini menurut saya pribadi. Hal-hal kayak self love, barusannya cinta diri sendiri, percaya diri, itu kayak sepele gitu ya di zaman sekarang, tapi itu penting buat kedepannya gitu. Nah, Teteh selaku Duta Genre juga di sini bisa membantu teman-teman ya, terusus di IP mungkin ya, agar bisa mempersiapkan untuk kedepannya seperti apa. Nah, sekarang saya mau nanya, ini dapat info Duta Genre yang kayak gitu itu di mana awalnya? Oke, boleh bercerita aja ya. Iya. Sebenarnya kalau saya tahu Duta Genre ini sejak dari SMA. Namun itu dia
rasa percaya diri dalam diri saya belum muncul pada saat itu dan masih kayak belum siap nih buat join. Lihat dari orang-orang yang di Duta Genre itu kayak orang-orang hebat, udah punya pengalaman yang luar biasa dan saya masih ngerasa belum cukup buat bergabung. Nah, pada akhirnya ketika saya sudah masuk ke tingkat perkuliahan, masuk ke Institut Pendidikan Indonesia ini, di mana di sana ada sebuah momen atau ajang pencarian bakat yang diselenggarakan oleh pihak kampus dan bekerja sama dengan BEM. Mereka mengadakan suatu ajang atau kompetisi namanya GPI, Gemilang Prestasi IP, di mana disitulah saya memulai jenjang karir untuk mengikuti Duta Genre. Jadi dimulai dari Duta Genre IP dulu, baru masuk ke tahapan Duta Genre Kabupaten dan masuk ke Duta Genre Provinsi. Widih, mantap, udah hitungannya provinsi ini. Yang dari awalnya Duta Genre dari kampus dulu ke kabupaten lalu ke provinsi. Iya betul, jadi memang tidak mudah ya Teh, jadi prosesnya memang bertahap dulu dari bawah sampai pada akhirnya bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi begitu. Iya betul, berarti itu ada seleksinya ya Teh ya? Seleksinya. Iya betul, dan tahapannya pun tidak instan dan tidak diraih dengan cepat gitu, tapi pasti melewati proses yang lumayan panjang gitu Kak. Nah kebetulan kalau nggak salah Teteh runner up 2 Putri Otonomi juga sama ya, info-infonya dari kampus. Nah itu bisa diceritain nggak Teh? Gimana tuh? Ngapain aja di sana? Terus kenapa Teteh bisa pengen ikutan itu? Oke, sebetulnya sama ya, saya juga mendapatkan informasi itu dari kampus karena kebetulan dari Disparbud ataupun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meminta delegasi kepada setiap kampus. Jadi memang kami mendapatkan informasi dari kampus itu sendiri. Kemudian untuk Putri Otonomi Daerah itu apa sih? Soalnya banyak yang belum tahu gitu. Ya, Kebetulan di Putri Otonomi Daerah itu di Garut ini baru pertama. Baru pertama Ya, kali? ini yang pertama angkatan saya. Jadi Putri Otonomi Daerah itu kita bertugas untuk mempromosikan potensi-potensi unggulan yang ada di daerahnya sendiri, misalnya dari pariwisata, kemudian dari bisnis, investasi, juga dari kuliner seperti itu. Oh ya, jadi lebih fokusnya ke daerah gitu ya Teh Iya ya? betul. Daerah kamu ada yang bisa diangkat gak? ada Apa? Ayo Sukaregang. Sukaregang. Kulit. Iya, Wih kulit. mantap Itu kulit. menjadi salah satu sektor unggulan dari Garut, kulit. Sektor unggulan? Iya, Nuh Mel, sektor unggulan kulit Mel. Harus bangga Mel jadi orang sana. betul. Ya, Nah kalau Saya kalau di daerah saya apa ya kira-kira? Seblak deh kayaknya. Itu bisa Iya, nggak itu sih? juga kuliner. Kuliner ya? Garut itu bakso aci, seblak, itu masuk. Udah beneran, ini kan kemarin-kemarin itu kan Garut itu lagi panen banget seblak ya banyak. Iya, betul. Hampir tiap jalan saya lihat seblak lagi. Sekarang udah melekat ya Garut jadi kota, bukan Seblak. hanya kota dodol, kota seblak juga sekarang. Ya, jadi selain dodol kita juga punya peracian tuh. Peracian dari bakso juga? aci, seblak dan lainnya. Emang sih tahta tertinggi makanan di Garut itu bakso aci masih. Iya, betul. Bawahnya pastinya seblak. di Garut tuh banyak banget jajanan-jajanan dan kuliner yang terbuat dari aci kan ya. Betul. Selain bakso aci juga banyak kayak cireng. Iya. Iya, betul. Nah, Teteh itu dapat infonya waktu pertama kali dari mana tuh Teh? Dari kemahasiswaan, dari tim Kemahasiswaan. kemahasiswaan, iya. Oh, oke dari kemahasiswaannya. Langsung tertarik kah? Apakah aku pikir-pikir dulu deh misalnya dan lain-lainnya? Sebetulnya agak pikir-pikir dulu ya, soalnya kan ini merupakan ajang pertama yang saya ikuti di bidang pidgin ini. Jadi tentunya pasti pikir-pikir dulu, tapi dapat motivasi, dukungan juga dan dorongan dari tim kampus dan orang tua. Support Jadi banget ya ikutan, mereka iya. ya. Nah, Teh, itu kan pasti panjang ya perjalanannya. Iya, betul. Terus orang-orangnya juga bersaing banyak banget. Iya, betul sekali. Menyangka nggak bisa jadi runner up 2 gitu. Sebetulnya kalau menyangka enggak sih, soalnya kebetulan juga karena ini merupakan ajang pertama dan ternyata untuk audisi peserta yang lain itu tuh kebetulan dari yang sudah memiliki banyak pengalaman dari Mojang, dari Wanoja. Sedangkan kan saya ini pertama kali ya. Kalau yang lainnya kan udah ada pengalaman gitu. Jadi memang tidak menyangka, nggak expect bakal dapat runner up 2 gitu. Dan akhirnya ketika dapat runner up 2 yang pasti kampus bangga, Ya, orang tua bangga, betul. saya juga bangga dengarnya. Saya juga ikut bangga soalnya. Ya Teteh mantap, terima kasih ya sudah Ya, berbagi sedikit-sedikit terima dengan kasih. kita ya di Duta Genre dan juga runner up 2 Putri Otonomi 2023. Tapi Teh Melpi, sebentar. Saya kan orangnya penasaran ya. Ya, Nah, tapi saya juga pengen orang-orang penonton juga penasaran. ya. Jadi sebelum kita nanya-nanya, nanti aja setelah pesan-pesan berikut ini. Oh iya.
7 alasan kenapa kamu harus kuliah di Institut Pendidikan Indonesia. 1. Institut Pendidikan Indonesia telah mendapatkan hasil akreditasi institusi baik sekali berdasarkan SK Ban PT nomor 41 /SK /BAN PT /Akred PT 2 Romawi 2021 dan merupakan perguruan tinggi pertama di Priangan Timur dan ketiga di wilayah LL Dikti wilayah 4 Jabar Banten. 2. Institut Pendidikan Indonesia meraih peringkat ke-90 kampus negeri dan swasta terbaik di Indonesia versi Webometrics tahun 2021. 3. 60% alumni terserap sebagai PNS di Kabupaten Garut pada tahun 2020. 4. Institut Pendidikan Indonesia telah tersertifikasi nasional dan internasional ISO 9001-2015 dari Komite Akreditasi Nasional dan Badan Sertifikasi Internasional Biro Veritas. 5. Prestasi dan kegiatan mahasiswa yang produktif. 6. Tersedia banyak beasiswa. Tujuh, biaya terjangkau. Institut Pendidikan Indonesia membuka pendaftaran jalur reguler, non-reguler, PMDK, bidik misi atau KIP kuliah. Jangan lupa catat jadwal pendaftarannya. Institut Pendidikan Indonesia beralamat di Jalan Terusan Pahlawan nomor 32 Tarogong Kidul Garut. Telepon 0262 233 556. Website institutpendidikan-indonesia.ac.id. Facebook dan Instagram institut_pendidikan_Indonesia. Institut Pendidikan Indonesia, trustworthy and excellent. Ini ada yang belum ditanya lagi Teh Melvi. Ya, ada 2 orang lagi yang belum kita tanya-tanya ya. Pertama ada dari Wanoja Desa 2023 dan ada finalis Mojang Jajaka 2022. Oke, pertama kita kenalan dulu kali ya. Oke. Kita kenalan dulu. Dari Wanoja Desa 2023 dulu. Perkenalan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Safawani Zakeh Juana. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Pendidikan fisika. Tepuk tangan dong guys. Anak-anak fisika di sini. Ini temennya loh. Ya. Terus ada finalis Mojang Jajaka 2022. Boleh perkenalan dulu Teh? Halo semuanya, perkenalkan saya Indah Anggraeni dari Prodi Biologi. Tepuk Prodi tangan Prodi Biologi dong. Bentar. Tadi kan ini fisika, Ya. ini biologi, ini bahasa Inggris berdua. Hmm. Kalau dipikir-pikir ini beda fakultas berarti ya. Iya, beda fakultas. Nah, sedikit informasi juga buat teman-teman nih, bahwasannya di kampus Institut Pendidikan Indonesia ini terdapat 2 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra atau FISBS. Salah satu jurusannya adalah Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, fakultas yang kedua itu adalah Fakultas Ilmu Terapan dan Sains. Nah, salah satu jurusannya juga tadi tete itu ada fisika dan ada biologi juga. Gitu. Dan kita di sini masih banyak prodi-prodi lain loh. Jadi kalau penasaran tontonin aja terus kita. Ya. Oke. Nah, lanjut Teh Melvi. Oke. Tetehku gimana Teteh bisa mengikuti Wanoja nih? Bisa mengikuti Wanoja Wanoja Desa 2023. Bisa diceritain pengalaman-pengalaman sama buat teman-teman yang belum tahu nih. Wanoja Desa itu apa gitu? Aku ikut Wanoja Desa 2023 ini sebenarnya bukan keinginan sendiri, melainkan Wanoja Desa ini tuh dari pihak desa menginginkan ada delegasi dari setiap desa itu ada perwakilan minimalnya 1 orang. Jadi aku sendiri ini tuh merupakan delegasi dari desa aku sendiri, Desa Sukamukti. Terus Wanoja Desa ini juga merupakan angkatan pertama juga, sama kayak Putri Otonom. Wanoja Desa 2023 ini merupakan angkatan pertama dan baru ada di Kabupaten Garut, seperti itu. Iya, jadi emang Teteh ini masuk Wanoja Desa itu emang bukan keinginan Tetehnya, keinginan saya awalnya. Keinginan Olay.
keinginan saya. betul. Saya nggak bisa kan. Iya. Itu harus perempuan ya Teh ya? Iya, kalau Oh. wanoja itu harus perempuan karena arti wanoja sendiri itu merupakan wanita. Wanita. Oh, makanya saya nggak bisa. Jadi suruh Teteh Oh aja iya. ikutan. Wanoja gitu. itu wanita ya. Wanoja Buat desa. teman-teman di luar sana yang nggak tahu nih Wanoja itu apa nih ya. Wanoja itu wanita. Wanita. Wanita desa lah ya. Iya. Wanoja desa, wanita desa berarti. Iya. ya. Ya, wanita jadi desa. wanoja desa itu hampir mirip-mirip kayak Mojang, hampir mirip-mirip kayak Putri Otonom, tapi wanoja desa itu lebih fokus untuk mengangkat potensi-potensi yang ada di desanya sendiri, baik itu di wisata, kuliner maupun di kebudayaannya desa tersebut. Mantap, mantap, mantap. Sekali. Kalau Teteh sendiri ini asli mana Teh? Aku berasal dari Banjuresmi, Kecamatan Banjuresmi, Desa Sukamukti. Dekat ya? Kalau inget Banjuresmi itu Iya. ini Dekat sama rumah saya, maksudnya dekat sama rumah saya gitu. jauh. Jauh. Kalau Banjuresmi itu ingat satu apa ya? Pariwisata tuh apa Situ ya? Bagendit. Iya, situ Bagendit. itu. Iya. Itu aku mau banget tahu ke situ. Aku belum pernah sama sekali datang ke situ. Belum pernah? Iya, belum. Ya udah tuh nanti sama aku ke sana ya, kita jalan-jalan Aku udah ke sana. diajak lagi. Iya kayak Dia gitu. nggak boleh. pernah, soalnya dia hidupnya di guha. Belum pernah ke situ Bagendit dia. Gitu ya. Iya. Lain kali kita nanti main ke sana ya Teh bareng-bareng. Boleh. Oke, selanjutnya ada finalis Mojang Jajaka 2022 nih. Perkenalan dulu Teh. Halo, perkenalkan saya Indah Anggraini, finalis Mojang Jajaka Kabupaten Garut tahun 2022. Tepuk tangannya Berdua. teman-teman, ini finalis Mojang Jajaka. Keren. Di sini kebetulan gak sia-sia IPI gitu mengundangnya satu pasang, ini Mojang ini Jajakanya ini. Ya. Lolos? Enggak. Enggak lolos. Enggak. Oke, gimana Teh caranya untuk masuk ke Mojang atau motivasi Teteh untuk masuk Mojang itu apa sih? Oke, motivasi saya mengikuti Mojang Jajaka, kebetulan saya tinggal di lingkungan yang memang cinta terhadap budaya. Kebetulan Mojang Jajaka ini mengangkat atau ya bisa dibilang mengangkat atau mempromosikan kebudayaan, pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Jadi saya memilih duta Mojang Jajaka ini. Oke, Teh, saya mau ulik-ulik sedikit boleh terkait Mojang Jajaka? Boleh. Karena saya juga sempat mengikuti Mojang Jajaka ya. Harusnya saya Jajakanya harusnya. Harusnya. Cuman kayaknya kata panitia gak harus saya. Jadi orang lain gitu. Gak apa-apa. Teh Indah sebagai Mojang tahun 2022 ya. Ini kan kalau di Mojang Jajaka itu berdasarkan apa yang pernah saya ikuti juga ada beberapa tahap tuh. Yang pertama dari daftar ngantri, terus ada unjuk kabisa. Kalau boleh tahu Teh Indah unjuk kabisanya apa waktu itu? Kebetulan kalau saya unjuk habisanya Jaipong. Tari Jaipong. Iya. Oh, Emang Teh Teteh Jaipong. suka nari Jaipong gitu? Ya suka dari kecil, udah les Jaipong. Pantes dia masuk. Kamu apa? Saya juggling bola api saya waktu itu. Pantes. Jadi gak masuk sih ya. Pantes gak lolos. Itu Indah sama Teh siapa ya barusan ya? Yang ngebedain Teh siapa Teh Indah sama teteh-teteh yang ada di sini itu, kalau dari tadi saya lihat itu terkait dari infonya, medianya, teteh-teteh dapat dari mana? Kalau teteh-teteh di sini kan tadi diceritain bahwasannya infonya itu masuk ke kampus ada gitu ya. Jadi dapat infonya dari kampus. Nah, teteh-teteh ini kan di luar kampus juga infonya nih ya. Nah, ini yang pengen saya tanyain itu kayak apakah teteh mencari info-info di luar kampus tersebut atau misalnya ada kenalan tiba-tiba kamu gelis jadi Jajaka jadi Mojang juga bisa. Ada dorongan gitu ya? Apakah dapat info-infonya dari mana tuh? Soalnya kan ini infonya nggak kayak duta-duta gitu masuk ke kampus. Kalau teteh pribadi tes apa aja deh gimana? Infonya dapat dari mana tuh? Aku pribadi dapat info itu dari saudaranya itu kebetulan kerja di desa, jadi aparat desa, dan kebetulan beliau juga tahu kegiatan aku di kampus tuh bukan hanya kuliah pulang gitu. Jadi karena beliau tahu kegiatan aku di kampus dan sebelumnya juga aku pernah ikut ajang yang lainnya, jadi ketika ada permohonan dari desa untuk mengirimkan delegasinya, beliau merekomendasikan saya gitu, seperti itu. Ya, mantap. Jadi ada kenalan ya. Iya, Jadi ada kenalan. Iya, ada Dan langsung kenalan. direkomendasikan. Berarti kalau direkomendasikan berarti secara tidak langsung saudara teteh itu sudah menyadari, wah ini orang ada potensi nih. Makanya langsung rekomendasinya ke teh siapa gitu. Ya, Tapi mungkin apakah sih. di setiap desa itu ada putri Wanoja atau cuman di desa daerah Teteh aja? aku. Jadi Wanoja Desa ini tuh program dari
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jadi yang mengadakan acara itu bukan desa aku. Jadi aku tuh bukan Wanoja di desa, tapi emang Dinas DPMD itu mengadakan ajang Wanoja Desa ini. Kemudian untuk setiap kepala desa yang ada di Kabupaten Garut tuh memang wajib mengirimkan minimal 1 delegasi seharusnya. Tapi kemarin waktu pelaksanaannya hanya beberapa desa yang mengirimkan. Jadi enggak semua desa yang ada di Kabupaten Garut itu mengirimkan. Paling kemarin dari Pamengpeuk, dari Cikelet, dari Wanaraja, Karangpawitan semuanya ada. Cuman ada beberapa desa juga yang entah kenapa kepala desanya tidak mengirimkan delegasi Wanojanya. Oke. Seperti itu. Tapi itu juga bersaing berarti ya teh, bersaing dengan perwakilan desa-desa yang lain ya. Iya, bersaing. Wah itu seru kayaknya tuh cewek semua tuh. Iya. Ya, persaingannya seru maksudnya gitu. Iya. Teh Indah, Teh Indah juga kan sama info Mojang Jajaka itu kan gak dapat langsung dari teman kampus misalnya. Nah Teh Indah dapat infonya dari mana kira-kira? Kebetulan kalau saya dapat informasi dari Mojang Jajaka tahun sebelumnya, juga dari official akun media sosialnya juga. Instagramnya ya? Iya. Yang disuruh bikin foto terus dipost di Instagram ya? Itu ada foto saya loh. Berpengalaman ya, berpengalaman sekali. Foto saya lagi gini nih. Gitu. Udahlah. Tapi Cuman kamu ya gak udahlah, lolos nggak lah, apa-apa. jadi udah gak usah diomongin. Ya tapi di Teh Syafa sama Teh Indah barusan terkait tentang Wanoja Desa ya dan juga Mojang Jajaka tahun 2022. Mungkin teman-teman yang nonton pengen juga ikutan, pengen juga nyoba. Nah, apa sih yang mau disampaikan? Mungkin ada sepatah dua kata atau mungkin ada motivasi, ada pesan. Kalau pengen ikutan harus kayak gini. Gimana tuh? Kira-kira dari Teh Syafa dulu aja deh. Iya. Oke, buat teman-teman Wanoja ya khususnya yang ada di Kabupaten Garut, kalau misalkan ingin mengikuti ajang pijen kayak gini, khususnya untuk Wanoja Desa, kalian bisa buka-buka informasi ada di akun media sosialnya @wanojadesa. Seperti itu. Terus kalau misalkan kenapa sih harus ikut Wanoja Desa? Kenapa harus ikut pijen-pijen kayak gini? Karena berdasarkan pengalaman aku sendiri, walaupun ini tuh kadang bikin kita capek ya, capek dari mental, terus kita juga harus nge-manage waktu, belum kuliah, terus waktu pengen main dan sebagainya. Terus kadang juga ada beberapa kegiatan yang misalkan kita harus mengeluarkan finansial dan sebagainya. Walaupun seperti itu, tapi setelah ajang tersebut selesai itu bisa ada hikmah tersendiri gitu, ada manfaatnya kayak kita punya teman-teman baru, terus kita punya kenalan-kenalan di berbagai daerah kayak Wanoja Desa kan. Jadi kalau misalkan aku main ke Cikelet ada teman yang kemarin Wanoja Desa, terus main ke Leles kemana ada juga. Jadi sama seperti kata Teh Dinda tadi, mengikuti kegiatan ini tuh bisa menambahkan percaya diri kita juga, terus bisa mengeksplor diri gitu. Kita itu bisa nggak sih dan punya potensi serta kemampuan apa di dalam diri kita, seperti itu. Mantap. Dengerin tuh teman-teman yang pengen ikutan Wanoja Nih tahun buat depan teman-teman ya. di luar sana yang mau ikut nih, bener-bener harus nonton banget. Iya, Ini harus ya nonton ya. buat pengalaman-pengalaman Ini soalnya ada pesan-pesan yang juga banyak, ya. Iya. Teh Indah mungkin ada yang ingin disampaikan kepada penonton kita? Untuk nonoman Sunda, khususnya daerah Kabupaten Garut yang tertarik terhadap pariwisata, ekonomi kreatif dan khususnya budaya, ayo ikutan Mojang Jajaka Kabupaten Garut dengan cara cek akun media sosialnya di Instagram Mojang Jajaka Kabupaten Garut. Ya, bentar. Mantap. Sebentar Teh. Mau nanya sekali lagi aja deh. Boleh, Teh Indah, boleh. Teh Indah deh. Teh Indah Mojang Jajaka soalnya. Iya. Jadi Mojang capek Teh. Sebenarnya nggak capek ya, karena seru juga gitu. Kalau dari kitanya seru, apapun tuh nggak jadi capek. Nah, alhamdulillah ya. Saya udah dapat jawabannya juga, udah seneng kok. Ya, udah seneng segitu. Cukup, terima kasih Teh. Cukup. Nah, Oke. sekarang kita sedikit ada challenge nih ya. Iya. Di sini kan ada 4 cewek nih. Ada Putri Otonomi, Duta Genre, ada Mojang Jajaka, dan ada juga Wanoja Desa. Nah di sini kalau boleh nih ya, aku mau minta Teteh Duta Genre sama Teteh Mojang untuk gimana sih contohin Duta Genre atau Mojang Jajaka itu jalannya kayak gimana? Kayaknya beda deh. Dan ada slogan juga ya?
Nah kalau Katanya slogan ada nanti slogan juga. sama Wanoja Desa sama Iya, Teteh Putri Otonomi. Iya. Kita yang jalan-jalan dulu aja Oke, deh. boleh, Iya. boleh. Biar yang nonton kan Iya. misalnya kayak gitu, udah melek lagi tuh. Nah lihat Teteh ini Yang jalan-jalan. tadinya ngantuk jadi melek Ya nih. gitu. Karena Silakan lihat deh. cewek-cewek cantik ini nih, Iya, boleh. boleh. Dari Langsung aja. mana dulu nih? Berdua aja. Oke. Tapi kalah. Tapi apa? benar. Sabar ya. Iya, sabar. Kalian pengen nonton Teteh Duta Genre sama Teteh Mojang Jajaka jalan-jalan kan? Mau. Saya juga sama pengen. Tapi nanti setelah pesan-pesan berikut ini, Iya. jangan kemana-mana, tetap di IP Talk Show. Hai, selamat datang di IPTV. Kami dari Pamus IP Garut. Flowers in hand, waiting for me. Every word in poetry won't call me by name, only baby. The more that you give, the less that I need. Everyone says I look happy, but it feels right. I know that you're wrong for me. Gonna wish we never met on the day I leave. I brought you down to your knees, 'cause they say that misery loves company. It's not your fault to ruin everything, and it's not your fault it can't be what you need. Baby, angels like you can fly down hell with me. Everything they said I would be. La 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 la, la la la. I put you down slow, love you goodbye before you let go. Just one more time, take off your clothes, pretend that it's fine. A little more hurt won't kill you tonight. Mama says you don't look happy. Close your eyes. I know that you're wrong for me. Gonna wish we never met on the day I leave. I brought you down to your knees, 'cause they say that misery loves company. It's not your fault to ruin everything, and it's not your fault it can't be what you need. Baby, angels like you can fly down hell with me. I'm everything they said I would be. I know that you're wrong for me. Gonna wish we never met on the day I leave. I brought you down to your knees, 'cause they say that misery
Kembali lagi di IPI Talk Show. Nah, kayaknya ini momen yang ditunggu-tunggu. Betul. Ada challenge yang ditunggu-tunggu oleh penonton dan juga oleh saya. Ya, saya sudah menduganya itu. Iya. Saya sudah menduga. Ya, sesuai dengan tadi ya. Tadi kita udah coba minta ke Teteh Duta Genre sama Teteh Mojang Jajaka untuk mencontohkan jalan mereka itu kayak gimana. Tapi kita akan bagi dua nih. Betul. Nah, Teh Indah selaku Mojang Jajaka untuk jalan. Nah, untuk duduknya juga ternyata beda juga Iya, loh. beda juga ternyata ya. Nah, kalau contoh duduk sama Teteh Duta Genre. Iya, betul. Gitu. Oke, siapa dulu nih yang kira-kira Teh Indah bakal- aja dulu. Boleh. Teh Indah aja dulu. Silahkan. Ya, silakan Teh Indah. Ngedeply. Mantap, tepuk tangan dong, Tangannya guys. dong. Ternyata anggun banget ya. Anggunly banget gitu kayak. Mau lihat saya? Coba. Boleh. bisa. Boleh. Salto. Boleh. Kalau barusan kan berjalannya ya. Sekarang duduknya. Duduknya. Duduknya sama Teteh Duta Genre. Iya, betul. Gimana tuh Teh? Boleh simulasinya dari mungkin dari berdiri ya? Nah, dari gitu. Mantap. Harus dirapikan dulu. Tepuk tangan dulu dong, guys. Itu simulasinya jalan sama duduk. Ya. Nah, sekarang Teteh Wanoja Desa sama Teteh Putri Otonomi mau ada slogan katanya ya. Ya, slogan. Ada slogannya. Oke, slogannya gimana nih? Nih, dari Teh Untuk- siapa dulu aja? Ya, boleh. Boleh saya berdiri aja? Oh, boleh. Baik, untuk slogan Wanoja Desa itu gak ada gerakan sih sebenarnya. Jadi slogannya itu Wanoja Desa, hayu ngumbara lembur, Wanoja Desa gelis, siap ngawangun desa. Seperti Tepuk tangan, guys. Tapi bentar. Aku salvok sama ini nih, tulisan di sini. Kan Teteh itu Wanoja Desa nih, tapi di sininya Wanoja Calakan. Calakan itu apa sih, Teh? Nah, ya itu betul. Calakan. Calakan itu kalau bahasa Indonesianya pinter. Jadi kan kalau pigeon kayak gini ada runner up, juara 1, terus ada favorit terbaik. Kebetulan saya mendapatkan Wanoja Calakan. Seperti Wanoja itu. Calakan. Udah Pinter cantik. anternya. Pinter, Pinter. bisa slogan. Wah, kriteria saya banget. Udah idaman Iya. belum nih? Pertanyaan selanjutnya ya. Jadi barusan kan udah slogan ya. Nah, Iya. saya itu barusan pengen nanya. Kan slogannya itu barusan bahasa Sunda ya. Iya. Nah, kan siapa tahu ada orang Brazil nonton nih ya. Boleh di apa itu teh maksudnya dari slogan tersebut itu apa? Jadi hayu ngumbara lembur. Nah, itu maksudnya tuh kayak ajakan dari Wanoja Desa bagi remaja, bagi teman-teman khususnya Wanoja yang ada di desa untuk bisa mengembangkan lembur gitu, mengembangkan daerahnya masing-masing. Kan banyak tuh remaja tuh kalau mencari kerja pengen ke kota, terus pengen berkembang aja gitu dirinya di kota. Nah, kita mengingatkan di sini jangan melupakan rumah kita sendiri gitu ya. Hayu ngumbara lembur Wanoja Desa gelis itu merupakan ciri khas Wanoja Desa itu cantik gitu ya. Wanoja gelis itu cantik. Bukan berarti kita harus cantik secara Fisik ya? secara fisik, tapi cantiknya itu kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat, terus kita baik kepada orang juga itu bisa dikatakan cantik seperti itu. Terus hayu ngumbara lembur Wanoja Desa gelis siap ngawangun desa. Maksud siap ngawangun desa itu kayak Wanoja Desa gelis ini tuh bukan cuman mau cantik di depan kamera atau misalkan nggak mau susah dan sebagainya, tapi sebagai Wanoja Desa saya siap untuk membangun desa saya sendiri. Seperti Mantap, tepuk tangan dong teman-teman. Ya, saya mengutip sedikit dari Teh siapa barusan ya. Jangan sampai kita melupakan rumah kita sendiri. Kayak lagunya God Bless tuh. Iya. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Oh, ini gitu tuh. Segala Udah. Oh, Udah. Saya keenakan kalau nyanyi Ya, udah. gitu maksudnya. Ya, mantap ya. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Teh Ya, siapa buat ya, Teh selaku Wanoja Desa 2023. Untuk slogan selanjutnya ini ada dari Teteh Putri Otonomi. Silakan Teteh berdiri. Baik, terima kasih. Untuk slogan dari Putri Otonomi Indonesia itu sendiri bisa diikuti ya teman-teman. Slogannya itu Putri Otonomi Indonesia dari daerah untuk Indonesia.
seperti Ya, itu. oke, kita coba Teh. Iya. Kita coba. Siap, Oke. oke. Bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Putri Otonomi Indonesia dari daerah untuk Indonesia. Tepuk tangannya tangan. Nah, dari Teteh sendiri nih, maksud dari slogan dari daerah untuk Indonesia ini, menurut Teteh penafsirannya itu seperti apa Teh? Oke, terima kasih. Jadi menurut saya arti dari daerah untuk Indonesia itu adalah kita harus memberikan potensi-potensi yang ada di daerah untuk Indonesia. Soalnya potensi-potensi yang ada di daerah itu tentunya akan membantu ataupun mengembangkan potensi yang ada di nasional seperti itu. Jadi kita itu banyak ya kekayaan budaya seperti pariwisata itu sangat membantu kepada pembangunan nasional seperti itu. Mantap, mantap. Ya jadi tetap ya Sekali ya, pengembangan potensi. Iya, Ada betul. apa sih di daerah kita? Iya. Tapi sebelum kita nanti ada closing statement karena ini segmen terakhir ya teman-teman. Saya mau nanya dulu ke Teteh pribadi sih. Ini kalau menurut Teteh ya, Garut potensinya menurut Teteh apa sih yang kira-kira ini bisa loh dikembangin sama kita? Oke. Untuk dari Garut itu sendiri selain dari pariwisata ya, kalau misalnya dari pariwisata kan itu udah jelas sangat besar ya potensinya. Ada yang perlu kita kembangkan itu dari seni kriya, kemudian kerajinan-kerajinan kulit, kerajinan tangan seperti bambu, apalagi dari daerah Samarang itu terkenal dengan anyaman bambunya. Jadi selain dari pariwisata tentunya banyak sekali yang bisa dikembangkan yaitu kerajinan tangan, kriya dan yang lainnya. Mantap, mantap. Iya. Setuju Teteh setuju semuanya? Setuju Nah. lah pasti. Betul, jadi Saya banyak setuju. loh. Enggak, saya gak nanya kamu, saya nanya Teteh Soalnya yang ini di ya. Selendang. Soalnya kalau misalnya pariwisata kan itu udah banyak dikenal orang Iya. ya. Tapi kalau misalnya dari kerajinan yang ada di Kabupaten Garut itu masih sedikit orang-orang yang mengetahui. Jadi perlu kita gali lagi. Garut itu sangat kaya akan budayanya, seperti itu. Ya, ingat nih teman-teman, Garut itu sangat Jadi kaya kita harus akan bangga budayanya. sekali menjadi anak Garut nih ya. Iya, betul betul, sekali kan. harus bangga. Anak Garut. Anak Garut. Jadi Apalagi kalau misalkan kuliah di IPI lebih harus bangga. iya, promosi ya itu. Ya, jadi kata Teteh juga barusan jangan lupa kita itu punya kerajinan. Gitu. Saya kerajinan. Kalau Apa dia tuh? kemalasan itu orangnya. Kerajinan Kalau saya apa? Kerajinan. Kerajinan apa? Saya kerajinan orangnya kerajinan Oh, gitu. rajin. Iya gitu. Nah sekarang kita karena ini sudah masuk ke segmen terakhir tidak terasa ya Ya. obrolan-obrolan kita itu ternyata sudah sampai di fase terakhir juga nih. Terus seru-seru juga ya cerita kita ngobrol-ngobrol sekarang tuh. Iya, saya banyak jadi banget kayak- pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil lah. Iya Belajar bener, banyak bisa kita banyak ambil. banget insight baru yang bisa teman-teman ambil setelah nonton cuplikan ini. Terutama untuk teman-teman yang punya ketertarikan. Misalnya Iya, betul. jadi duta, genre, pengen jadi wanoja desa, pengen jadi mojang jajaka dan lain sebagainya. Dengan nonton ini juga ada sedikitnya insight-insight atau pesan-pesan yang bisa kalian pelajari untuk kalian mengikuti tahapan-tahapan yang tadi diikuti juga sama teteh-teteh di sini gitu. Nah, karena ini udah masuk ke segmen terakhir, mungkin ada closing statement ya dari setiap orang di sini. Ya. Kita dari Teteh Duta Genre aja lagi dari awal. Ya. Closing statement. Oke, terima kasih Kang. Jadi untuk closing statementnya dari saya selaku Duta Genre Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut tahun 2022, di sini saya akan memberikan pesan kepada remaja khususnya di Kabupaten Garut agar bisa lebih mempersiapkan diri menghadapi masa depan dan berbagai ancaman-ancaman yang mengancam kepada remaja, karena kita sebagai remaja akan memimpin di masa yang akan datang. Jadi kalau tidak sekarang kita mempersiapkannya mau kapan lagi, dan kalaupun bukan siap kita lalu siapa lagi gitu Kang. Jadi pesan dari saya adalah kita harus senantiasa bisa mengembangkan kualitas diri dan terus mempersiapkan masa depan. Mantap, tepuk tangan, tepuk tangan. Kalau bukan kita siapa lagi, kata Teteh juga. Iya betul. Siapa lagi ya? Kita penerus Iya, bangsa kita. kan. Gen Z, kita itu sekarang generasi Z loh. Iya, Jet. Z. Z. Selanjutnya closing statement dari Teteh, silakan. Baik, terima kasih. Untuk closing statement dari saya itu pesan untuk semua teman-teman remaja ataupun yang ada di kampus ini, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena ini juga merupakan ajang pertama saya. Memang di awalnya pasti kita ada rasa insecure, tidak percaya diri, tapi kalian jangan pernah takut untuk mengikuti ajang-ajang seperti duta-duta dan yang lainnya. Karena tentunya di sana kalian akan mendapatkan hal-hal baru, kalian akan mendapatkan pengalaman yang berharga, juga ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat luas. Terima kasih. Ya, mantap, tepuk tangan guys. Ingat, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru ya.
Teteh ini juga pertama kali ikutan udah jadi runner up 2 loh. Nah, jadi kalian jangan takut, jangan malu juga. Ini udah ada contoh-contohnya nih. Jadi coba aja dulu. Percaya diri yang penting mah teh, betul gak? Betul. Percaya diri Mau ya. kalah mau nggak juga ya itu Itu mah bonus ya. bonus. Yang penting kita udah cari nyoba. pengalamannya aja mungkin Iya. ya. Nah selanjutnya dari Teh Indah, closing statementnya. Closing statement dari saya selaku Mojang Kabupaten Garut. Khususnya untuk Nonoman Sunda, mari melestarikan budaya Sunda karena kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi? Itu saja. Ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya, Kenapa? ya barusan. Aduh. Ya, lanjut Teh Syafa silakan. Closing statement dari saya selaku Wanoja Desa, saya harap bagi Wanoja-Wanoja yang ada di desa itu nggak insecure sama teman-teman yang ada di kota dan tidak membanding-bandingkan kita mah di kota, mereka mah di kampung gitu ya. Tidak membandingkan seperti itu untuk terus bisa mengeksplor diri, berprestasi dan terus membuat orang tua bangga. Nah, ingat Betul. buat orang tua bangga. Tepuk tangan. Sekali lagi tepuk tangan. Orang tua bangga betul. Buat orang tua bangga ya, jangan ada pemikirannya itu mah di kota, orang di desa. Enggak gitu ya Teh ya. Iya. Ini udah contohnya Teteh Syafa juga akhirnya bisa menjadi Wanoja Desa 2023. Betul. Tapi sebenarnya nih ya, saya tuh masih pengen lama ngobrol sama teteh-teteh ini. Iya, betul sekali. Ya mungkin kan kalau saya bisa lewat via DM ya. Tapi teman-teman yang nonton kan masih pengen nonton sebenarnya. Tapi Ya. karena ini kita terbatas oleh waktu dan kita sudah ada di segmen terakhir. Jadi ini mungkin akhir pertemuan Iya, kita ya. akhir pertemuan. Akhir pertemuan kita. Teman-teman di luar sana juga ada pengalaman-pengalaman baru kan ya dari cerita-cerita dari setiap duta-duta ini, putri-putri yang membanggakan ini gitu. Khususnya buat aku sendiri juga teh termotivasi banget gitu. Karena kan aku orang yang gampang insecure ya, karena wajar lah wanita gitu ya, gampang sekali insecure. Tapi ketika aku dengar dari teteh-teteh tadi menceritakan segalanya, aku di situ jadi merasa percaya diri. Ya gitu, paling Teh terima kasih ya sudah Terima hadir di kasih, Fit Talk Show hari Teteh, atas ini. waktunya. Terima kasih, kalau mungkin nanti kita ada waktu kita bisa berjumpa kembali, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi ya. Betul sekali. Dan saya Jidan Olay selaku MC, teman Dan saya saya Melvi Melita. pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di IP Talk Show. Dadah.